Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Fatahila dengan NIM 20233125. Kali ini saya akan coba menjelaskan codingan saya untuk UTS mata kuliah struktur data. Pertama-tama di sini ada codingan untuk linked list. Pada baris pertama saya headernya ada include IOStream untuk mengaktifkan fitur input output normal. Lalu ada using namespace std untuk mempermudah sinteks di penulisan kode berikutnya. Lalu di sini saya menginisialisasi sebuah struct dengan nama node. Dengan struct ini memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda. Sini saya masukkan variabel data untuk menyimpan data dari sebuah node di dalam linked list, juga sebuah pointer untuk menyimpan alamat dari node berikutnya. Pada baris ke-9 saya mendeklarasikan sebuah node head untuk kepala dari linked list kita. Dia menunjuk kepada 0 karena saat ini linked list masih kosong. Lalu saya membuat function baru dengan tipe data void karena function ini tidak akan mengembalikan nilai apapun dengan nama tambah awal. Ini berfungsi untuk menambahkan sebuah node di depan linked list. Argumen yang dibutuhkan untuk function ini adalah integer data baru dan juga alamat dari head linked list. Saya membuat node baru dengan nama node baru menggunakan ini new node. Lalu saya mengubah datanya menjadi data baru. Terus saya ubah pointernya agar menunjuk kepada head. Terakhir saya ubah headnya agar menjadi si node baru, karena node baru ini akan menjadi head dari linked list kita karena dia ada di awal. Lalu saya membuat function baru berikutnya menggunakan void juga dengan alasan yang sama dengan nama print list. Argumen yang dibutuhkan hanya alamat dari pointer head saja. Function ini berfungsi untuk ngeprint atau output semua elemen yang ada di dalam linked list. Sini saya ada perjabangan if yang dengan kondisi apabila temp tidak menunjukkan 0, maka dia akan mengoutput teks data dalam list, dan dilanjut dengan while loop dengan kondisi apabila temp tidak sama dengan 0, maka dia akan see out atau mengoutput isi data dari node yang ditunjuk oleh temp. Lalu di sini temp akan berubah menjadi node selanjutnya yang ia tunjuk, sehingga temp terus melintasi semua node yang ada di dalam linked list. Sini ada cout end line untuk menambahkan baris baru setelah while selesai, dan terakhir ada else apabila if pertama ternyata temp sama dengan 0 atau ternyata linked list kosong, maka akan teroutput teks data dalam list kosong. Lalu saya masuk langsung ke int main sebagai wadah utama dari program kita kali ini. Saya langsung memanggil function tambah awal 3 kali dengan argumen 0, min 1, min 2, dan juga head untuk petunjuk dari head linked list kita. Terakhir saya juga manggil function print list dan juga argumennya head untuk memprint semua elemen yang ada di dalam linked list. Langsung saja kita coba build and run. Dapat dilihat bahwa hasil run kita sudah sesuai dengan yang ada di inven. 0 karena dimasukin pertama, maka dia jadinya ada di belakang karena tertimpa oleh min 1 dan min 2. Itu untuk penjelasan linked list. Langsung saja saya lanjut ke penjelasan mengenai stack. Sini saya menggunakan header yang sama, yaitu include IOStream untuk fungsi input output. Lalu juga saya gunakan include stack untuk mengaktifkan variabel stack di dalam program kali ini. Saya juga menggunakan using namespace std dengan alasan yang sama. Lalu saya membuat function baru untuk print elemen di dalam stack. Saya nama print s, bertipe data void karena dia tidak akan mereturn nilai apapun. Argumen yang dibutuhkan hanyalah sebuah variabel stack. Saya beri nama contoh stack 1, lalu saya ubah sinteksnya menjadi s saja agar lebih simpel. Lalu saya gunakan while loop yang akan berjalan apabila si stack tidak kosong. Menggunakan operator ini s.empty, dia akan see out s.top. S.top ini operasi untuk mengakses nilai teratas atau tumpukan teratas dari stack.
Lalu setelah di cout, dia akan dihapus menggunakan operator s.pop. Setelah while selesai, akan cout line baru. Langsung saja ke in main. Sini saya membuat stack baru bertipe data integer dengan nama tumpukan 1. Lalu saya ubah penamaannya menjadi S agar lebih mudah. Saya gunakan operasi push 3 kali, 98, 99, dan juga 100. Lalu saya mau cout ini, teks penjelasan, dan memanggil function print S dengan argumen S yang dari sini, stack yang saya buat. Lalu saya cout jumlah elemen stack menggunakan operator s.size untuk mengambil nilai jumlah dari isi stacknya. Lalu saya juga akan meng-cout elemen teratas dari stack menggunakan s.top. Lalu terakhir saya akan melakukan operasi penghapusan menggunakan s.pop. Dan terakhir akan saya print ulang menggunakan function yang sama, print S dengan argumen S. Lalu ditutupi dengan return 0 agar menandai bahwa program kita berjalan tanpa adanya error. Langsung saja kita build and run. Kita lihat. Pertama kali kita push ada 98. Dia masuk di paling belakang. Lalu 99 dan 100. Lalu di bagian pop, karena dia mengakses yang paling atas, maka yang bisa kita akses adalah yang paling atas saja. Baik. Segitu untuk penjelasan mengenai stack. Lanjut penjelasan mengenai codingan cell sort. Yang kita tahu, cell sort itu adalah sebuah algoritma sorting menggunakan yang namanya gap. Jadi dia akan meng-sort dua angka dengan gap tertentu yang dia dapatkan dari si ukuran array tersebut. Pertama-tama saya gunakan include iostream dan juga using name std seperti biasa. Saya langsung membuat function void dengan nama cell sort dengan argumen array dan juga integer ukuran untuk menyimpan ukuran dari array yang akan kita sorting. Lalu saya lanjut dengan for loop dan inisialisasi sebuah variabel bernama gap yang kita dapatkan dengan cara membagi integer ukuran dengan 2. Lalu dia akan menjalankan kode di bawahnya apabila si nilai gap ini lebih besar dari 0. Dan apabila kode telah selesai diulang, maka nilai gap akan dibagi oleh angka 2. Lalu lanjut ke for loop selanjutnya. Inisialisasi sebuah integer bernama j yang nilainya akan sama dengan gap. Lalu dia akan menjalankan kode di bawahnya apabila si j lebih kecil dari ukuran, dan apabila telah selesai maka j akan increment atau ditambah 1 nilainya. Di dalamnya saya membuat variabel baru dengan nama temp yang akan menyimpan array dengan indeks j, dan juga saya akan membuat integer i yang akan menyimpan 0 alias dia akan menjadi urutan pertama dari indeks kita. Lalu ada for loop terakhir. Sini i sama dengan j. Lalu dia akan berjalan apabila dua kondisi ini terpenuhi, karena saya menggunakan operasi dan. Apabila i lebih besar sama dengan gap dan array dengan indeks i dikurangi gap itu lebih besar daripada nilai yang disimpan oleh temp. Terakhir, apabila codingan telah selesai, maka i akan dikurangi oleh gap. Lihat di sini, array dengan indeks i berubah nilainya menjadi array dengan indeks i yang dikurangi oleh gap. Lalu di sini ada array i sama dengan temp. Di sini berarti array dengan indeks i akan ditukar posisinya dengan nilai yang disimpan oleh temp. Langsung saja masuk ke in main di mana program kita akan berjalan. Jadi saya membuat variabel in ukuran untuk memasukkan nilai ukuran yang akan diinputkan melalui si in. Lanjut saya membuat array dengan nama array1 r1 dengan ukuran yang kita ambil dari variabel ukuran yang sudah kita input tadi. Saya juga menggunakan for loop untuk melakukan input kepada setiap elemen di array. Lalu saya cout menggunakan for loop yang sama, bedanya di sini saya menggunakan cout.
Dan setelah itu saya melakukan sorting dengan cara panggil function dan masukin argumennya yaitu array 1 dan juga ukurannya dari variabel di atas. Terakhir saya ulang si outnya menggunakan for loop yang sama lagi untuk menghasilkan array setelah sorting. Dan berikutlah hasil dari codingan cell sort. Dapat dilihat di sini. Array sebelum sorting 12, 41, 10, 8, 2, 3, 7, 6. Lalu cell sort dilakukan menggunakan konsep gap yang sudah dijelaskan. Lalu ini adalah hasil akhirnya 8, 10, 12, 23, 41, dan 76. Sekian penjelasan mengenai cell sort dari saya, begitu juga tentang linked list dan juga stack. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.